Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsendra Labita Alia, NIM 19305055. Saya dari kelas PMIB 2019. Prodi saya yaitu Pengembangan Masyarakat Islam. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian intuisi. Intuisi adalah kemampuan memahami, menemukan hipotesis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan proses penalaran dari informasi yang lebih sedikit tanpa menggantungkan secara eksplisit pada analisis dalam bidang keahliannya. Intuisi merupakan hasil perpaduan 3 komponen, yaitu kesegeraan penalaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuitif adalah bersifat secara intuisi berdasarkan bisikan atau gerak hati, sehingga arti kata intuisi sendiri adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Bisikan hati, intuisi dalam istilah psikologi, dalam filsafat adalah suatu proses pemahaman dan persepsi terhadap sesuatu fakta aktual. Kata intuisionalisme merupakan suatu sistem dalam filsafat yang menganggap situasi sebagai suatu proses mendasar untuk memperoleh pengetahuan. Materi yang kedua yaitu tentang karakteristik intuisi. Karakteristik intuisi saya akan jelaskan sedikit. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang karakteristik intuisi. Yang pertama yaitu tentang self-evidence atau pembuktian. Self-evidence yang dimaksud adalah bahwa intuisi adalah kognisi yang diterima sebagai feeling individu tanpa membutuhkan pengecekan dan pembuktian lebih lanjut. Contohnya yaitu tentang jarak terdekat antara dua titik merupakan garis lurus antara dua titik yang menghubungkan keduanya. Hal tersebut adalah self-evidence, pernyataan yang diterima secara langsung. Yang kedua yaitu tentang intrinsic certainty atau kepastian intrinsic. Kepastian kognisi intuisi biasanya dihubungkan dengan perasaan atau feeling tertentu dari kepastian intrinsic. Pernyataan tentang garis lurus di atas adalah subjektif, ternyata seperti sudah menjadi ketentuan. Intrinsik bermakna bahwa tidak ada pendukung eksternal yang diperlukan untuk memperoleh semacam kepastian langsung, atau baik secara formal atau empiris. Selanjutnya yaitu tentang pemaksaan. Intuitif mempunyai sifat memaksa pada strategi penalaran individual, seleksi hipotesis dan solusi. Hal ini berarti bahwa individu cenderung menolak interpretasi alternatif yang akan mengkontradiksi intuisi. Sebagai contoh yaitu, biasanya siswa percaya bahwa perkalian akan menjadikan lebih besar dan pembagian akan menjadikan lebih kecil. Hal ini karena pada masa kanak-kanak terbiasa dengan mengoperasikan bilangan asli. Di kemudian hari, setelah belajar bilangan rasional, masih dirasa untuk memperoleh keyakinan yang sama, yang secara jelas sesudah tidak sesuai lagi. Selanjutnya yaitu tentang extrapolativeness atau perkiraan. Sifat penting dari kognisi intuitif adalah kemampuan untuk meramalkan melampaui segala dukungan empiris. Contoh yaitu pernyataan melalui suatu titik di luar garis hanya dapat digambar satu dan hanya satu garis sejajar dengan garis tersebut. Mengekspresikan kemampuan ekstrapolasi dari intuisi, tidak ada bukti empiris dan formal yang dapat mendukung pernyataan tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut dapat diterima secara intuitif suatu kepastian sebagai self-evidence. Selanjutnya yaitu ketekunan. Selanjutnya yaitu tentang ketekunan. Intuitif yang dibangun memiliki kekokohan atau stabil. Artinya bahwa intuisi merupakan strategi penalaran individual yang bersifat kokoh dan tidak mudah berubah. Contoh, jika seseorang mengatakan bahwa persegi panjang bukanlah jajar genjang, kondisi semacam ini sulit dilakukan perubahan untuk menjadikan mereka menerima bahwa persegi panjang adalah jajar genjang. Selanjutnya yaitu tentang globality atau umum. Berpikir intuitif adalah aktivitas berpikir yang global yang berlawanan dengan aktivitas berpikir secara logis, berurutan dan secara analitis. Sifat global intuisi menunjukkan bahwa orang yang berpikir intuitif lebih memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian. Selanjutnya yaitu tentang tersembunyi. Berarti tersembunyi tidak nampak berada di balik fakta. Maksudnya dalam membuat interpretasi keputusan atau konklusi tertentu atau dalam menyelesaikan masalah tidak dinyatakan dalam alasan atau langkah-langkah yang jelas. Ada kalanya kemampuan kognisi seseorang dalam menyelesaikan masalah bersifat implisit dan tidak dinyatakan melalui langkah demi langkah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada hari ini tentang pengertian dan karakteristik intuisi. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq. Ya, mungkin
itu saja yang dapat saya jelaskan hari ini tentang pengertian dan karakteristik intuisi. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.